Perlu kita ingat, silat ini bukan hanya untuk prestasi, namun bela diri, adab, etika, dan kepribadian. Waduh, pemimpin masa depan, Mak. Salah satu yang album yang favorit itu tuh ada yang ada tuh yang Raun Sabalik, abis itu derita hati ibu yang hati ibu yang volume 1. Dia anak modern, Gen Z, ceritanya cerita lama. Iya, soalnya itu punya ketertarikan sama kayak masa Saiswa. Ini keren nih. Sang Sapurba punya pengawal nan bagala kati mono nan sati jo sangai satia ka Sang Sapurba. Tapi kesatiaan tu berubah nek karano inyo nio juo menjadi rajo di Minangkabau. Kita lihat sisi lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sahabat setia, senang dan bahagia saya Zulfam Yadi kembali hadir ke layar kaca sahabat. Tentunya untuk mendatangkan inspirasi dari sang inspirator muda, tua, dan kecil, hingga kita tergerak untuk berbagi dan berbuat kebaikan di tengah-tengah kehidupan ini. Alhamdulillah, kali ini telah datang sang inspirator muda kita di tempat kita ini, di kursi panas kita. Tetaplah setia di sisi lain Aspen, dan inilah tamu kita, Vito Marcelo Calvani. Selamat datang di sini, Vito, di Aspen. Apa kabar? Alhamdulillah baik-baik saja. Alhamdulillah ya, baik ya. Baik. Sahabat semuanya, Ananda kita ini cocok sekali dengan orang Minang, budaya Minang. Salah satu di antara kemahiran Ananda kita ini adalah pesilat, sering juara dalam hal bersilat. Dan tidak hanya itu, orang Minang itu suka bercerita. Dan kedua itu ada pada Ananda kita, benar? Benar. Nah, itu dia. Ngomong Vito, panggilan Vito ya? Ya, panggilan Vito. Anak keberapa Vito? Anak ketiga Dari 2 bersaudara. Dari 2 bersaudara. Yang paling besar? Yang paling besar itu Bang Dai, yang dia sekarang dah kuliah. Udah kuliah. Kalau yang nomor 2? Umur yang 2 itu sekarang SMP kelas 9 dan bentar lagi mau ke SMA. SMA ya? Ya. Nah, itu kita ngomong-ngomong kayak gini nih. Anak muda tentang silat. Berarti orang yang sering lomba silat, ini latihan silat dulu. Latihan silat sudah berapa lama? Sudah sekitar 4 tahun. 4 tahun. Ya. Itu awalnya Vito sekarang kelas berapa nih? Kelas 7. Kelas 1 SMP berarti? Ya, kelas 1 SMP. Kelas 7 ya. Ya. Ada apa dengan silat? Apa silat di mata orang tua dan di mata Vito sendiri? Kalau silat di mata orang tua ini yakni yang penting itu kita bisa membela diri kita, bukan hanya untuk prestasi tapi juga bisa untuk membela diri kita. Oh gitu. Jadi silat adalah bela diri. Ya. Kalau seandainya guru di lapangan mengajarkan makna silat selain dari bela diri apa? Nah, makna silat selain bela diri yakni sebuah ilmu bela diri yang kita semua sudah tahu yang berasal dari Indonesia. Nah, silat ini mempunyai gerakan-gerakan elegan tetapi juga mematikan. Elegan dan mematikan? Ya. Kenapa? Nah, soalnya walaupun kelihatannya itu indah, tapi di situ bisa menerima serangan, dan serangan itu ada yang bisa membuat tangan patah ataupun bagian tubuh yang patah, atau bisa jiwa kita yang kena renggut. Oh gitu. Ya. Tapi yang pasti tidak patah hati pasti. Itu ngomong-ngomong udah pernah patah hati belum? Belum. Mending fokus untuk belajar. Iya. Berarti belum pernah patah hati ya? Belum. Tapi pernah patah orang ini dalam bersilat? Matahin tangan orang belum? Belum ya? Belum. Tapi akan kalau misalnya didekati sama bayi, atau mungkin ada orang yang ngancam. Oh gitu ya? Ya. Oke. Vito. Ya. Nama Vito tuh agak unik sih. Vito Marcelo Calvani. Apa artinya? Nah, Vito ini gak salah diambil dari bahasa Italia yang berarti penakluk.
Nah, Marcelo sama Cavani ini artinya muter sebenarnya. Marcelo itu nggak salah diambil dari bahasa Italia juga. Cavani ini diambil dari bahasa Arab, yakni dilahirkan untuk menjadi pemimpin. Oh iya benar nih, gayanya udah kayak pemimpin nih. Dan pemimpin harus pintar bersilat. Nah, benar nggak? Benar. Tahu kenapa? Itu bingung. Itu orang tua asli Minang keduanya. Iya. Minang ya? Minang. Oke. Jadi silat dan Minangkabau seperti apa? Silat dan Minangkabau ini ya kayak ada diajari sama guru bagaimana di silat-silat dulu di Minangkabau kan? Dia kan ada pencak silat, ya. Ada juga silat tradisional. Yang Betul. Vito yang mana nih belajar nih? Keduanya, tapi yang sekarang sih kebanyakan itu silat ya pencak silat yang sekarang kan. Waktu itu yang pencak silat tradisional ini juga pernah. Oh pernah belajar juga? Pernah. Kalau papa seorang pesilat juga nggak? Iya. Oh gini anak pesilat rupanya. Oke, juara itu sering juara silat. Ya kebanyakan kalau prestasi ya silat. Oh silat prestasi ya? Ya. Oke. Itu juara-juara apa saja? Silatnya seperti apa nih aja nih? Misalnya ya kayak juara satu Kapolri Cup yang ini tingkat nasional. Tingkat nasional? Ya. Kapolri. Ya. Hui, juara Kapolri nih. Ya. Gimana banyak itu memang tapi bukan di Kapolrinya kali ya? Bukan ya, tapi ini juara Kapolri ini ya. Ya. Juara satu. Ya juara satu. Juara nasional pencak silatnya. Wah, ngeri banget nih. Oh iya. Alhamdulillah, luar biasa nih. Ini berarti juara nasional. Apalagi juara nih? Oh, yang juara silat. Nah, juara silat ada yang nggak salah sirkuit SMI yang tingkat se-Sumatera alhamdulillah dapat juara satu ya. Juara satu juga? Ya. Waduh, hebat nih ya. Oke, juara apa lagi silatnya? Silat ada juga yang se-Sumatera itu nggak salah, saya ingat Vito juara 2 juga. Itu tingkat waktu Vito SMP ini atau SD nih? Yang Kapolri, yang se-Sumatera itu pas masih SD, pas kelas 6. Itu memang diperlombakan umum artinya atau untuk seluruh anak-anak sekolah se-Indonesia? Ya diperlombakan untuk umum untuk perguruan misalnya SMI kan. Nah misalnya Kapolri Cup ini kan SMI kan juga ikut. Nah jadi kayak perguruan silat itu yang ikut lomba itu. SMI itu apa? Satria Muda Indonesia, yakni perguruan silat. Oh artinya nama Satria ini nama perguruan di seluruh Indonesia. Satria Muda Indonesia ini apa? Persatuan organisasi. Bukan organisasi. Kalau organisasinya itu Ikatan Pencak Silat se-Indonesia. Oke. Jadi SMI ini kan IPSI. Nah. Ya. Di IPSI ini kan pasti ada yang namanya perguruan. Perguruan ini kayak bagian-bagian misalnya SMI, Tapak Suci. Oh iya. Oke. Berarti satu perguruan seluruh Indonesia berarti ini ya? Ya. Bukan berbeda perguruan kan? Enggak, berbeda perguruan yang kalau misalnya yang tingkat nasional. Oh, beda perguruan. Ya. Tapi pola langkahnya sama nggak dilihat atau gimana nih? Yang pola langkah seperti kayak jurus atau gimana? Iya, benar. Kalau jurus ya setiap perguruan itu pasti jurusnya juga beda-beda. Oh, gitu ya. Oh, gitu. Ya. Aduh, ini akhirnya coba juara satu. Nah, ya. Alhamdulillah. Ya. Itu pernah berapa kali tanding gitu? Yang itu nggak ingat juga berapa seleksi ke atas ya. Ya, tapi banyak ya? Banyak. Tidak juga banyak, tidak juga sedikit. Ya. Tapi yang jelas kita juara. Iya, yang jelas kita juara. Oke. Kalau beda mungkin di perguruan silat itu apa nasihat-nasihat guru silat seperti apa sih? Nah, silat ini bukan hanya tentang bela diri yang bela diri ya pasti yang utama. Tapi nilai silat ini ternyata ada juga yang masuk ke etika dan kepribadian. Oke, seperti apa? Nah, tahu kan yang salah satu pedoman orang Minangkabau yakni Kato Nanampe. Kato Partamo. Mandaki. Kato Mandaki. Nah, Kato Mandaki ini adab kita ketika berbicara kepada orang yang lebih tua daripada kita. Okay. Soalnya kan mendaki kita yang bagian bawah. Nah, orang yang tua ini di bagian atas. Oke.
Nah, sudah mendaki menurun. Yakni Menurun. kita yang di atas sebagai adab kita bagaimana kita bicara kepada orang yang lebih muda daripada kita. Oke. Habis itu mendatar. Nah, mendatar ya mendatar sesuai namanya. Nah, ini adab kita ketika kita bicara sesama besar atau kayak seumuran. Oke. Dia empat tadi gua. Ya, yang satu lagi. Nah, malereng nih salah satu yang dimana adab kita berbicara kepada orang yang sangat disegankan dalam adat. Oh, gitu. Ya. Iya, pemangku adat gitu ya. Pemangku adat. Pokoknya orang disegani lah ya. Ya. Oke, datuk nih ya. Oke, jadi memang silat dan karakter tuh memang satu badan. Ya, memang satu badan. Oke. Ya, ada juga beberapa seperti yang menyalahgunakan silat. Ada. Kenapa? Kan mungkin ya terpengaruh dengan budaya luar kan sekarang ada yang nama disebut budaya gangster. Hah? Nah, Gangster juga ada belajar silat? bukan. Oke. Tapi ini kayak sebenarnya tidak ada dalam nilai-nilai pencak silat, tapi entah mengapa dan entah dari mana itu berasal dan ya mungkin kalau misalnya kita mengeluarkan kata-kata pesilat di internet mungkin ada beberapa perpikiran positif ya ini karakternya bagus, tapi ada juga ya kebanyakan pesilat ini kayak dibenci internet. Alasannya kenapa? Karena banyak oknum-oknum yang menyalahgunakan silat. Akhirnya digunakan untuk berkelahi. Iya, kayak keroyokan. Oh gitu. Berarti yang keroyokan ada banyak juga yang pandai silat. Iya, tapi sebenarnya di silat itu tidak ada nilai untuk menyakiti ataupun menyakiti orang lain. Tapi silat ini kan kita sudah tahu silat ini kan bergabung juga dengan karakteristik. Ya. Nah, jadi entah mengapa silat itu digunakan untuk hal yang salah atau kayak berlebihan. Oke, sahabat, anak muda yang semangat sekali. Maklum bersilat. Ayo pemimpin masa depan, semangat. Tapi benci enggak dengan gangster yang salah gunakan? Ya, benci soalnya itu juga merusak nama baik perguruan. Ya. Akhirnya tercemarlah perguruan. Ya, tercemarlah kayak nama pesilat ini juga tercemar. Oke. Kalau nasihat-nasihat dari guru tua apa saja? Kalau misalnya yang di bagian silat tradisional. Nah, kalau misalnya silat tradisional itu palingan kayak untuk lomba. Tapi kayak kan lebih tepatnya untuk atraksi kan atau seni pertunjukan. Tapi yang penting yang perlu kita ingat, silat ini bukan hanya untuk prestasi, namun bela diri, adab, etika, dan kepribadian. Waduh, pemimpin masa depan, masa depan. PD-nya tinggi kali. Orang kalau bisa bela diri, PD-nya tinggi banget. Ini termasuk yang paling rumit silat apa? Kalau yang rumit yang gimana? Kalau langkah yang paling rumit dalam silat apa? Langkah yang paling rumit ya kayak misalnya kayak kuncian ya. Kayak misalnya ini orang pakai senjata tajam, misalnya kita ambil pisau. Nah, kita misalnya kayak ditodong, misalnya kayak dipalak gitu kan. Nah, kita bisa mengunci tangannya, nanti pisau itu bisa kelepas dan mungkin ada kemungkinan tangan yang kayak menodong itu bisa patah. Oh gitu? Ya. Ada rumusnya? Kalau masalah rumusnya ada, tapi saya ingat itu udah lupa juga kan. Iya. Dan juga nggak boleh dibuka umum ya. Iya. Nanti dipakai orang ya. Karena mungkin disalahgunakan. Tapi boleh minta kan? Itu coba minum dulu ini air nih. Anak muda yang semangat nih, calon pemimpin masa depan nih. Bismillahirrahmanirrahim. Vito, sang penakluk. Ini sang penakluk apa nih? Bukan sang penakluk perempuan kan? Oh, enggak. Vito,
Ya. Ini cukup luar biasa kalau dibawakan kepada ini Vito kelas 1 SMP. Mestinya memang kayak gini nih. Di tengah anak-anak sebenarnya hari ini itu asik dan sibuk bermain game. Ya. Ya Vito, nanti kan ada latihan silat. Ya. Ikut kan menyita waktu ini. Vito merasa enak main game atau dengan gadget atau latihan. Ada perang batin. Aduh, ini latihan. Nah, ya, perang batin. Pernah? Perang batin. Maksudnya ini mau latihan. Kita ini permainan enak. Ada kayak gitu atau gimana? Vito sendiri? Kalau Vito sih lebih rasanya lebih enak latihan. Nah, masalahnya kita juga bisa menuntut ilmu di situ dan juga bisa bersosialisasi. Jadi lebih meninggalkan gadget lebih meninggalkan gadget lebih dan memilih latihan. Ya. Tapi walaupun itu terkadang kalau misalnya ada waktu luang atau kayak waktu luang yang mungkin bingung mau ngapain, mungkin terkadang main game. Oke, sahabat semuanya, ini salah satu olahraga anak muda itu zaman sekarang, apalagi anak-anak muda SMP. Ini kan gejolak energinya nih luar biasa, dan memang ini harus mengarahkan anak-anak sebenarnya untuk kepada berpikir positif dan olahraga. Salah satu untuk mengurangi ini begitu ya. Ya, ini kelihatan dari pola, kalau enggak nanti sering murung, kemudian berkurung di kamar. Iya. Kan? Teman-teman ada kayak gitu ya? Oh, kalau teman-teman Vito ada sih yang kayak gitu. Vito coba deh kalau misalnya ada waktu luang, coba digunain untuk hal-hal yang berguna atau yang pokoknya bermanfaat. Kayak nggak perlu juga berat-berat untuk yang menghasilkan manfaat, kayak tipis-tipis kayak bersihin rumah, nolongin orang tua. Masa Vito memang pernah nolong orang tua? Pernah. Cuci piring pernah nggak? Cuci piring pernah. Ini sering deh. Ini lelaki idaman. Tapi benar ya kan, bukan kayak yang ada Om lihat tuh ada ini ya. Dia bikin video di belakang. Halo, assalamualaikum. Hari nama saya ini, perkenalkan ini. Pernah lihat nonton video ini enggak? Namaku ini, pekerjaanku begini. Ada mama dan neneknya di belakang. Pernah lihat videonya enggak? Kayaknya enggak deh, kayaknya enggak. Ibu-ibu yang pernah lihat ketawa dia tuh. Tapi ini bagus karena salah satu di antara dalam penelitian, anak yang sering mengerjakan pekerjaan rumah itu akan mempengaruhi perilakunya untuk kesuksesan nanti. Iya. Kecuali nyapu rumah belum pernah kan? Nyapu rumah pernah. Oh iya. Nah, ini kita bahas nih, karena pernah didikan papa dan mama seperti apa buat Vito sendiri? Kalau didikan mama dan papa ya lebih berfokus untuk ke etika. Etika? Ya. Soalnya pasti suatu hari nanti kita bakalan terjun ke masyarakat. Nah, sebagaimana yang kita tahu, jika kita ingin dianggap masyarakat sebagai orang yang baik, tentunya kita juga harus menjaga adab kita. Ya, sepakat. Itu kata mama atau kata papa tuh? Keduanya. Kayak mereka sepakat nih. Tapi yang pemarah yang lebih mana? Papa atau mama? Kalau yang lebih pemarah sih papa. Kalau mama cubitannya yang itu atau pukulnya? Tendangan sih. Ya biasalah kalau anak pesilat. Tapi mama pesilat juga nggak? Mama pesilat juga. Wah, mantap ini. Benar. Kalau marah dengan anak itu memang ini sambil ini bukan tendangan, tapi latihan. Kamu siap atau tidak nih? Mungkin gara-gara ini kamu juara nih, Vito. sudah ada di bawah apa yang tapi refleks sudah. Iya benar ya. Minta maaf nanti ke mamanya ya. Host minta maaf ke mama. Oke, menarik. Itu sebenarnya sambil latihan karena memang gerakan refleks itu harus terlatih begitu. Silat begitu kan? Sembari gitu ya. Gitu ya silat itu. Tapi yang sebenarnya yang ini cukup bagus juga silat apa namanya tuh, silat dalam bentuk fisik dan juga pandai dalam silat lidah. Silat lidah ini rumit sebenarnya daripada silat lidah ya mah. Langsung ngomong aja. Gitu ya, silat lidah ya. Iya, silat lidah itu.
Itu kabarnya juga ini kalau dilihat dari karakternya ini benar-benar apa ya, luar biasa nih karena gayanya sudah mulai PD-nya tinggi gitu ya. Ya. Nampak cara-cara ininya, insya Allah nih calon-calon pemimpin nih. Amin. Selain silat, Vito konon kabarnya juga hobi bercerita. Ya, juga bercerita. Ini kelihatan aja ceritanya kan. Iya. Cerita itu apa cerita yang hobi? Hobi nih. Hobi cerita yang kayak misalnya mendongeng atau Oh iya, dongeng. dongeng bisa, atau mungkin yang kayak storytelling. Storytelling ini ya bahasa Inggris ini juga minat sebenarnya. Bahasa Inggris? Iya. Ntar. Oh, ini dulu, ini ya. Kita mau pilih yang mana dulu? Storytelling atau kita cobakan dikit boleh? Yang Boleh yang storytelling atau yang apa nanti? Apa yang biasa kalau cerita? Ada konsep masih ingat gak? Kalau yang storytelling ada ingat sedikit. Apa tuh? Judulnya The Story of Uwais Al-Qarni. Oh, Masya Allah. Wes Al-Qarni nih mas bro. Masya Allah. Please. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Today, I'm gonna tell you the story of Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni was a man that born in Yemen. Uwais was famous because he is devoted to his mother. One day, the one part of the Uwais story that shocked the entire Yemen that he carried his mother from Yemen to Makkah. Sampai saya ingat itu ya. Yes. Agak canggup juga tadi. Oh iya. Tahukah sahabat artinya? Biarlah kita terjemahkan. Pakai subtitle. Iya itu dia. Kita ulang lagi kan. Jelas katanya ini ya, Uwais Al-Qarni itu berada dari Yaman, begitu ya. Dilahirkan di Yaman nih. Ya di Yaman. Suatu saat dia pergi ke Mekah begitu ya. Ya suatu saat dia menggendong Ibunya pergi ke Mekah. Ya pergi ke Mekah. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Nah, Uwais Al-Qarni dia itu latihan. Nah, ya untuk kerja keras kan. Nah, dia membeli sebuah keledai. Nah, di situ dia mengangkat keledai itu. Di sini kan ada kayak gunung atau bukit. Bukit. Nah, Uwais Al-Qarni terus berlatih Dari kedai kecilnya kan. Ya, menggendong keledainya bolak-balik sampai orang-orang yang di bagian masyarakat yang tempat ada Uwais Al-Qarni ya ngira Uwais itu dah itu Gila. Iya. Tapi pas Uwais dah bersiap untuk menggendong ibunya dari Yaman. Ototnya dah kuat. Ya, ototnya dah kuat. Nah, dia memberanikan diri dari Yaman sampai ke Makkah. Ibunya pergi haji. Ya. Waduh, keren nih Uwais. Ganteng-ganteng, gagah-gagah kayak gini, ya kan? Ya. Pintar silat, pintar bersilat lidah. Aduh, ceritanya Uwais Al-Qarni. Bukan Upin. Aduh, ya Allah ya Rahman. Mudah-mudahan nanti mamanya dapat menantu soleha lah ya. Amin. Iya, yang cantik, yang kaya, gitu kan? Amin lah satu. Amin. Amin keras. Amin keras. Ya sahabat, ini keren sekali. Jadi cerita Uwais ini menarik karena ini Uwais ini adalah apa ya? Dia hidup di zaman Rasulullah tapi tidak pernah ketemu dengan Rasulullah ya gitu ya. Gitu benar begitu ceritanya. Ini kenapa kok jadi ceritanya bahasa Inggris? Siapa yang ngajarin? Jadi sebenarnya Vito belajar bahasa Inggris itu dari kelas 4. Sempat. Tapi bukan diajarkan dari guru, Nah? tapi melainkan mandiri. Mandiri. Ya. Belajar sendiri. Otodidak. Otodidak. Di Betul, situ bagaimana how my method to work like Vito terkadang kayak listening test, kayak bukan listening test tapi kayak orang kayak misalnya podcast. Nah, dia kan pakai bahasa Inggris tuh, cobalah Vito hidupin subtitle jadi bisa Vito artiin. Nah, jadi situ vocabulary ataupun kayak kosakatanya banyak yang bisa Vito dapatkan. Oh iya. Oh my God. Oh Om juga God. bisa. Oh my God. Yes. No. Oke. Good morning.
Aduh, kacau nih, kacau. Ini anak pintar sekali. Ini bagus kan, otodidak ya, tidak ada paksaan, dan dia dicari di YouTube. Kemudian ini keren sekali nih, belajar sendiri begitu ya. Ini keren nih, olahraga fisik, olahraga otak ya. Ya. Ini keren. Anak-anak yang seperti ini luar biasa nih sahabat semuanya. Oke, jadi cerita berarti tadi ceritanya bahasa Inggris. Ya. Storytelling tadi Storytelling. ceritanya. Nah, selain dari storytelling apa yang bisa? Yang misalnya di bidang bahasa Inggris atau di bidang cerita. Coba aja bidang cerita. Nah, di bidang Kasih cerita, pilihan dia. kita berpilihan. Nah, salah satunya yakni ya kayak bercerita, yang storytelling bercerita, habis itu satu lagi mendongeng. Dongeng bisa juga. Dongeng juga Apa bisa. dongengnya yang pernah ada? Ada dua, Asa Usah Ngaresiano dan satu lagi Inyak Balang. Nah, Inyak Balang ini karya sendiri. Kalau Salusun Ngarisingano? Nah, itu Mama cari juga inspirasi untuk menulis, mengarang. Oh, menulis juga pandai. Enggak juga. Tapi ini kita cerita tentang sekarang ini cerita dongeng. Ya, dongeng. Pilihan mana di antara dua ini cerita? Coba didongengkan dikit dulu nih. Ini dongeng juga langka nih. Iya sih. Iya kan? Ya. Anak-anak dongeng langka. Tapi Om pernah juara satu dongeng loh. Wih. Iya. Tingkat apa tuh, Om? Itu tingkat kelurahan. Nah, saya sih kalau mendongeng menang. Iya. Tapi Enggak. Om dulu terpaksa karena jadi orang tua harus dongeng kan. Nah, kebetulan dongeng ya itu tadi di Bukit Tinggi dulu. Tapi kita bukan ceritanya itu deh. melenceng. Sekarang dongengnya pilihan dari Nyak Balang atau cerita ini? Asal Usah Ngaresiano. Asal usul Ngaresana. Hadirin yang berbahagia, inilah dongeng yang akan dibawakan oleh Vito. Asal usul Ngaresiano. Ding. Dari yang ini bisa boleh pakai bahasa Indonesia atau pakai bahasa Minang? Baiknya pakai bahasa Indonesia, boleh bahasa Minang. Yang paling asik diceritakan yang mana? Suatu waktu di negari Minangkabau, Ding. tapainya di bawah kerajaan Pagariang, adonan dipandang di situ. Nan banamu Datuk Suri Dirajo. Nah, Datuk Suri Dirajoku punya adik nan banamo Putih Indo Jalito nan manikah Jorajo Gadang nan sangai disagandi di Nusantara. Nan banamu Sang Sapurba. Setelah tu Sang Sapurba diangkat menjadi rajo di Minangkabau. Jo di Agyah Gala, Maharajo di Rajo. Istananya di Lagundi nan Basilo, kerajaan Pagaruyang. Sang Sapurba punya pengawal nan baga. Nan bagala Kati Mono. Nan sati jo sangai satia ka Sang Sapurba. Tapi kesatiaan tu berubah. Nek karano inyo nio juo menjadi rajo di Minangkabau. Lambe sifat nan rajin beribadah, santun juga budi, berubah menjadi kasar jo jae. Dek parangai buraknyo masyarakat Magyah Gala Kati Munojo. Ulanan gadang pahabih padi di ladang. Suatu katu Sang Sapurba mengirim surat ke Kati Muno untuk ijan membuat malu jo ijan membuat sasuko ati di Minangkabau ko. Tapi surat itu dianggap angin lalu sen di Kati Muno. Sampai situ aja udah lupa. Nggak apa-apa, sifat manusia lupa. Ya. Nggak apa-apa, tapi ini keren. Tapi cara vokalnya bagus sekali ya. Iya. Ini pernah latihan vokal juga? Latihan vokal pas udah masuk sanggar senisi bro. Ini murid si Om si Bro juga? Ya. Aduh, si Om si Bro lagi, si Om si Bro lagi. Apa tadi cerita ulah gadang gitu ya? Iya. Kati Muno nih. Kati Mono? Kati Muno kan apa? Dia dikirim surat nih. Dia kayak ala pala surat ini. Nah, marahlah dia, berubahlah jadi naga. Nah, dia membelah Pulau Paco atau yang bisa kita kenal sebagai Ngaresiano nih, dibelahnya menjadi dua, yakni bagian kekuasaannya dan bagian kekuasaan Sang Sapurba. Iya. Om jadi teringat lah cerita Om ketika
lomba mendongeng pulau ketika itu. Namo ceritanya adalah cerita si Buyong Soleh. Pada satu kampung sana adalah namanya si Buyong Soleh. Tinggal jo nenek no. Jo nenek no. Kakeknya udah nenek lupa wah. Karena di mukanya juara dongeng. Enggak juara dongeng. Oh, enggak juara dongeng sih. Tapi ya kita coba-coba. Iya, bagus nih. Berani mencoba ya. Berani mencoba. Aduh, ini keren sekali nih. Tapi sudah biasanya ini berarti cerita, kemudian apa tadi juga mendongeng. Itu kalau seni yang lain apa yang bisa sih? Sila seni. Puisi. Puisi juga? Ya. Oke, kalau puisi apa yang ini? Kalau puisinya apa tuh? Bentuk puisinya mana nih? Tentang ya, ini ada yang puisi kayak biasa, kayak misalnya Aku karya Khairil Anwar, dan ada juga yang teatrikal. Teatrikal ini kayak monolog tapi kita megang teks, di mana kayak kita kayak menyesuaikan kayak suasana, kita bisa berjalan kemari. Kalau puisi yang biasa kan kita berdiri, gestur tangan dan badan saja yang bukan kaki. Oke. Jadi kalau teatrikal ini boleh dengan gaya-gaya ini ya. Tapi Khairil Anwar kayaknya asik lah. Judulnya apa? Yang puisinya Aku. Ini seru nih. Oke, boleh dicoba kan? Masalahnya udah nggak ingat puisinya. Gimana lagi kan? Aku karya sabar. Zaman sekarang kita carikanlah Aku karya Khairil Anwar. Mana dia? Ini dia. Nah, silakan. Aku karya Khairil Anwar. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau. Tak perlu seduh-sedan itu. Aku ini binatang jalan, dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap meradang, menerjang luka, dan bisa kubawa berlari hingga hilang pedih perih. Dan aku lebih tidak peduli. Aku mau hidup 1000 tahun lagi. Insyaallah. Dahsyat. Mik pun respon atas tepuk tangan nih kayaknya. Oke, sip. Masya Allah, luar biasa nih. Minumlah Om Sibong. Waduh, ini keren sekali. Jadi sahabat pemirsa Sisi Lain Aspen, ada sisi-sisi dari anak-anak kita yang ternyata berpotensi luar biasa di daerah kita, dan kita sengaja mengangkat ini supaya anak-anak yang lain termotivasi meski dia tidak dalam posisi yang sama dengan temannya, tapi kita menghargai karya. Kita anak bangsa, terutama kampung kita ini nih, Ranah Minang, menghargai luar biasa anak-anak bangsa yang sebenarnya mereka akan jadi generasi emas, benar gak? Aduh, ini Om bangga sekali nih. Gak hanya orang tuanya yang bangga, tapi memang kita karena anak-anak ke depan sebagai generasi yang akan menghadapi generasi emas, Vito, itu penting sebenarnya percaya diri dan melatih berbagai skill. Dan Vito ternyata tadi sudah mencobakan banyak hal. Kalau Om lanjut nih, kalau nulis juga pernah. Waktu itu kemarin satunya lagi, Vito coba nulis puisi. Ada satu lomba. Nah, puisi ini kan tentang Bung Hatta. Nah, di yang lombanya itu di rumah kelahiran Bung Hatta. Di situ kan kayak menulis puisi. Nah, Vito cobalah kayak siapin bekal untuk kayak misalnya diksi atau itu. Di situ juga Vito pertama kali ngikut lomba yang nulis puisi ini kan. Nah, di situ Vito cobalah tuangkan kan. Nah, di situ Vito tulis puisinya, masukin diksi demi diksi kan.
alhamdulillah bisa lah masuk ke 10 besar. Oh, masuk 10 besar juga? Ya. Itu tingkat apa? Nggak salah itu Bukit Tinggi. Oh, Bukit yang Tinggi. itu dinas kan. Dinas ya. Ya. Tapi cukup bagus lah. 10 besar juga dapat silat juara 1 nasional ya. Ini hebat sekali. Mendongeng, bercerita. Tapi apa istilahnya kalau selain bercerita formal, sehari-hari hobi cerita nggak dengan teman-teman? Ya sorry. Kadang kayak misal curhat atau kayak coba nenangin orang atau cerita tentang pengalaman atau gimana. Itu sebenarnya suka sih. Mungkin udah jadi kebiasaan. Dulu ini. Nah, pas umur kayak masih 5, 8 itu sebenarnya suka juga suka bercerita kayak nggak sebenarnya kan cerita yang itu ngomongin karangan semuanya. Jadi kayak Mau mendongeng ya. mendongeng karangan bukan karang kayak ada tabur-taburan Iya. kayak ini pasti legenda nih tapi kayak Iya. ngecoba nyampurin sama kayak yang berhubungan dengan dunia nyata. Bukan juga sih tapi Itu ke kayak siapa sih diceritakan? ke teman. Tapi teman menarik mah dia. Dengar iya Itu cerita hantunya itu cerita apa nih? cerita hantu. Ya kayaknya sekarang kayak aduh ngapain dulu kayak gini ya. Iya, pocong, cerita pocong. Foto orang inilah itu lah. Oh gitu. Kayak itu imajinasi mayan kayak bisa kabur sini situ meluapkan diri ya. Gitu. Juga cerita hobi menghayal nih. Nah, ya menghayal juga. Itu termasuk orang hobi menghayal. Terkadang enggak. Iya, kalau tukang cerita mesti banyak hayalan. Iya. Ya kan? Ya. Betul nih. Waduh, gitu ya. Keren sekali nih, masya Allah. Anak siapa lah ini nih? Aduh. Siapa nama bapak dan mamanya nih? Mande. Aduh. Siapa? Anak siapa nih? Kalau murid Om Sibro, seninya. Kalau mamanya siapa namanya nih? Kalau Mama Vito namanya Desi Novrianti. Kalau Bapak Vito cari aja lah apa panggilan hari-hari ya Om Dri. Lupa. Iya nggak apa. Lupa tapi agak ragu-ragu. Iya, nanti nggak benar begitu ya ejaannya. Nama Kenapa Vito. dia joget gini nih? Aduh. Oke, betul nih luar biasa. Tapi kalau seharian menggunakan waktu itu gimana? Malam belajar silat juga malam tuh tidak? Atau belajar hobinya apa? Hobi Menggambar. Menggambar juga. Iya. Unik kali anak nih. Gambar apa sih? Gambar apa? Oke, misalnya Melukis. bukan melukis tapi kayak Abstrak. Bukan abstrak. Apa? Tapi kayak misalnya gambarnya ini digital. Nah, HP ini kan sekecil ini aja Ya, kan. Tapi mungkin entah dari mana datang skill itu. Soalnya Vito udah coba gambar dari berapa? Tahun 2019 itu masih kayak belum ada bentukan kan. Nah, 2020 masih belum ada bentukan. 2021 cobalah belajar anatomi tipis-tipisan. 2022 oke lah. Mulai berbentuk kan. 2023 ya oke. 2024 ya bersyukur atas yang udah bisa Vito coba kan. Itu gambarnya apa? Vektor atau apa? Bukan vektor tapi kayak anime tapi bukan kayak animenya benar itu tapi kayak terkadang Vito kayak sering gambar tentang ya budaya Minangkabau. Kayak misalnya salah satu tema yang kayak unik ya itu rabak pasisia. Itu Vito gambar. Iya. Orang bergambarnya betul? Ya, orang yang megang rababnya. Soalnya Vito kalau masalah selera musik orang pasti nggak bakal nerka. Soalnya kayak Vito kayak misalnya tahu Sanggar Sofyani kan? Enggak sih, siapa sih? Nah itu kayak sanggar legend dari Sumbar. Nah situ kan kayak mereka kayak buat lagu tari atau lagu kayak album salah satu usah diratoki. Usah diratoi. Ya usah diratui. Oke, berarti Vito suka itu. Ya. Berarti gambarnya gambar klasik. Bukan kayak gambar klasik yang kental ya Vito gabungin art style Vito sendirian. Heeh. Nah di situ itu tambahin lah kayak misalnya
sentuhan kayak ada orang yang nih megang rababnya nih. Soalnya gambar tangannya agak susah. Ya nggak apa-apa. Kita lihat idenya nih. Berarti rabab. Ada apa yang rabab? Rabab. Nah, di sini itu kan apa di situ lihat rabab? Ini aneh anak nih. Orang zaman sekarang ini bukan rabab diceritakan. Iya. Berarti suka rabab. Suka. Ya. Kita rabab ya. Salah satu artis yang favorit yang rabab nih Hasan Basri. Iya. Iya. Udah meninggal dia? Alah, belum ya? Udah ya? Udah meninggal. Nah. Apa cerita apa yang paling? Ini cerita lah rabab itu cerita. Iya. Apa ceritanya betul? Salah satu yang album yang favorit itu tuh ada yang ada tuh yang round sabalik, abis itu derita hati ibu yang hati ibu yang volume 1. Dia anak modern, Gen Z, ceritanya cerita lama. Iya, soalnya itu punya ketertarikan sama kayak masa Saiswa. Ini keren nih. Apa awal muda rabab itu kan anak? Awal mula Rababnya. No. Itu apa? Bukan ya? Apa bunyinya atau apa? Suara apa? Iya. Ceritanya apa biasa yang dia pernah dengar ini? Potong pertama, contoh yang pertama. Ini kayak ngeceritain ini mungkin seingat Vito. Nah, gimana nadanya nih? Nadanya gimana nih? Nggak tahu, Vito nggak cuma ngedengerin kayak cara caranya, cara bunyinya atau ceritanya. Kalau Vito sih lebih fokusan cara bunyi sama apa sih kayak sama cerita. Liriknya ya ada ingat, tapi kayak nggak dipikirin kali juga kalau masalah lirik. Iya. Didulang sadulang lai kana itu dulang saulang lai dijapui carito nanti gating tiring betul ya? Ya. Ketika itu apa nak diba sambanyo samba maco jogilang ladok ya. lupa masalah lirik ya. Anak unek. Soalnya ya Vito kalau masalah kayak musik tes itu tapi dia asik cerita. Saking pencerita tuh hebat. Orang tua-tua dulu itu kalau dengarkan cerita rabab itu sampai nangis dia. Iya. Dia kisahkan dia sama kayak kita buat novel tapi pintar dia bercerita. Iya. Padahal dia benar-benar Iringi. dapat. Ya kan? Ya. Yang cerita, yang kisahnya itu. Ya. Kecuali nanti yang pantun-pantunnya kan. Ya. Nah, orang kota marah Pak ini katanya kan. Ya, yang round sabalik ini ada salah yang seingat Vito. Apa Vito? Allah. Itu masih ingat tapi lupa liriknya. Aduh. Tadi cerita kita yang dari dia lekunya itu dulu sih. Yalang. Ya. Aduh. Tapi mama dan papanya hobi rabab enggak ada yang ini lo enggak ya? Apa? Mama dan papa hobi ini atau enggak? Enggak. Ini benar-benar nih. Wah, berusaha mencoba berbeda dari yang lain. Itu Gen Z yang suka ini tradisi. Ini benar-benar bisa jadi pemimpin nanti nih. Kenapa? Karena cinta budaya Minang itu benar-benar bagaimana sebenarnya mengkisahkan sebuah cerita yang sebenarnya itu pesannya sampai. Ini pesan-pesan moral. Pesan moral. Itu lihat pesan-pesan apa di rabab? Ya kayak cerita apa? Ya itu kan kayak memang fokusnya itu kayak cara bunyinya gitu lah. Bunyi ya ke bunyi cerita. Tapi cerita ya mayan bisa. Ada yang sedih kan? Ada pesan sedih, begitu ya. Pesan. Iya. Kayak di hati ibu yang vol 1 itu kan ada tuh kayak apa ya yang awalnya Buyang Yasin lupa. Kalau selawat dulang suka enggak? Coba asal coba. Enggak ingat juga masalahnya. Kalau selawat dulang bisa suka? Selawat dulang belum pernah dengar. Yang pukul-pukul gendang-gendang itu. Ya yang kayak gini yang talam itu ya.
ada coba dengar, oke lah, main suka kayak cara bunyinya itu unik. Soalnya kan orang kayak ini kayak rebana misalnya, misalnya gini aja, tapi ini digini kan tuh digini kan, digoyang di full. Ayalah Rabbi 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 Allah Rabbi batuan kita Nabi Muhammad pangulu kita. Assalamualaikum katolan sahabat. Anak muda tahu. Oke. Tapi ini menarik Vito, keren sekali. Karena memang Vito telah jadi penakluk memang sebenarnya ini cerita cinta budaya, cinta sejarah tadi Wes Al-Qarni juga ini. Satu lagi sebenarnya tadi sudah menggambar menggunakan teknologi ya. Ya, kadang pakai pensil bisa, kadang pakai HP juga bisa. Kalau HP itu kan orang ada kayak yang pena yang untuk HP ini, tapi Vito pakai jari. Oh, oke jari. Ya. Di touch screen. Ya, di touch screen. Oke. Sobat semuanya, ini cukup menarik ya, unik, menarik, dan ini adalah sisi lain yang sebenarnya kita ulik dari anak-anak kita, generasi emas di masa mendatang, yang tentunya tidak hanya generasi sejenis Vito, generasi-generasi lain. Ayo semangat. Dan Aspen sisi lain selalu menunggu di sini. Vito, luar biasa nih, tanpa terasa cerita-cerita kita sampai di penghujung. Pesan-pesan Vito terhadap teman-teman seperti apa sih? Oke, misalnya dari kalangan remaja atau gimana? Boleh, kalangan teman-teman sendiri seperti apa? Nah, jadi kan kita lihat sekarang kan literasi di Indonesia ini kan kayak agak rendah kan. Soalnya kan kayak agak miris lah literasinya, kayak misalnya ini salah satu contoh, mungkin ada orang bisa paham atau ada pun yang mungkin menyalahartikan. Kan di sini siswa dan siswi itu kan beda. Siswa ini untuk penggunaan yang laki-laki, siswi ini yang penggunaan untuk yang perempuan. Nah, jadi itu kayak ada pernah ngeliat sebuah video. Nah, di situ siswa tidak bolehkan memakai kerudung. Di situ orang marah-marah, kenapa harus ini? Padahal harusnya penggunaan kata yang benar itu siswi. Oh iya benar ya. Iya. Siswa dilarang pakai jilbab. Nah, iya. Orang langsung emosi. Kenapa ini ada yang sesat? Padahal yang memang nggak boleh siswa pakai ini kan. Itu. Kenapa mana pergi ya? Iya. Jadi emang analisa kata ya. Ya, menganalisa kata loh. Jangan cepat emosi. Ya, jangan langsung merespon lah. Iya, betul. Oke, pesan lagi buat teman-teman seperti apa? Ingat, semua misalnya kayak masalah yang Tuhan berikan kepada kita, kayak seperti mungkin masalah keluarga atau itu, tapi sebenarnya itu adalah rencana Allah untuk membuat kita menjadi diri kita yang menjadi lebih baik. Iya Allah ya Rahman. Lengkap sudah di si Vito, sang penakluk luar biasa. Baik Vito, barangkali detik demi detik telah berlalu dan cukup luar biasa membentuk sebuah energi positif buat teman-temannya dan buat para pemirsa kita. Oke, sobat semua, sampai di sini dulu kebersamaan kita bersama sang inspirator kita, dan tentunya kita doakan Vito tetap menjadi anak baik, anak yang berkontribusi untuk bangsa, agama, dan negara kita, Kesatuan Republik Indonesia. Yang jelas, tetaplah setia di sisi lain Aspen. Ingat Aspen, jangan lupa zakat, infak, dan sedekahnya, karena itu akan memberikan kebahagiaan dan ketenangan hidup bagi kita. Barangkali saya Zulfami Adi Dan saya Vito Marcelo Cavani mengucapkan terima kasih. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.